adanya TKA Cina sama yang saya nonton di media sosial dengan yang terjadi di bandara itu Cap atau gimana Cap? Ya kalau saya lihat ya sama ya. Sama ya? Hampir. Apalagi pemberitaan sekarang. Wih, corona mulu nih. Iya kan? Jadi saya aja nggak berani hidupin TV. Jangan sampai kita lagi dipermainkan ini. Are you ready? Alright baby, time is yours. Alright nice people, minal aizin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha, selamat berkurban buat teman-teman nice people semua, baik itu yang melaksanakan kurban maupun juga yang menerima kurban, yang kupon-kupon kurban. Kali ini tamu saya agak spesial, ini belum jauh, kita baru H+1 Idul Adha. Ini tamu saya langsung bajak dari bandara. Dan ini for the first time seorang kapten pesawat. Iya jelas lah kapten pesawat, pilot. Ini teman saya, banyak komunikasi kita lewat media sosial dan telah hadir di studio saya, Kapten Ebi. Luar biasa. Gimana kabar Cap? Alhamdulillah luar baik. Biasa. Selamat kibaturi Makassar. Selamat datang di kota Makassar. Ini baru pertama kali ke Makassar Cap? Saya dari tahun 2014. Ini udah mungkin ke berapa ribu? Sudah, berapa ribu? Luar biasa, luar biasa. Dan saya kira punya banyak cerita kalau Cap ke Makassar. Apa sih kesannya seorang kapten bagi untuk kota Makassar? Kalau kita traveling, paling seneng tuh di kota Makassar. Kenapa? Pasti kita menimbun kolesterol. Menimbun kolesterol. Makanannya. Jadi tadi sudah jajal apa saja nih? Dari tadi tuh saya sudah makan, ada namanya coto Makassar ya. Asik. Kemudian sama palu basah. Palu basah. Itu sudah pas dengan lidahnya. Kalau saya seneng sih ya, karena saya juga dari Sumatera. Oh begitu. Bukan daging dan segala macam tuh makanan kita lah ya. Iya, santan segala macamnya. Gokil. Cap, gini saya undang ini Cap karena saya rasa kita punya banyak keresahan yang sama mungkin lah kira-kira. Iya. Tapi dari sudut pandang masing-masing. Siap. Kalau saya kan sebagai milenial bergerak dalam dunia creator, konten. Kalau Cap sendiri seorang ini saya awalnya tuh kira kita bukan kapten. Kayaknya suaranya agak-agak anu Cap ya. Ya mungkin saya lepas dulu ya maskernya. Boleh. Kalau kapten pasti tiap hari, tiap saat ini dong. Swab. Ya, setiap sebelum terbang kita melaksanakan swab antigen. Sekarang prosedurnya, apalagi sekarang mau naik ke PCR kan? PCR. Iya. Sudah pasti itu karena tentu yang menyelamatkan penumpang berada di tangannya seorang cap. Baik itu kesehatannya maupun keselamatannya. Keselamatannya di tangannya Allah, tapi kan kita bertanggung jawab dalam penerbangan tersebut. Masya Allah, luar biasa. Jadi Cap Ebi adalah anak Medan. Siap. Anak Medan ya? Medan. Anak Medan. Banyak samanya anak Medan dengan anak Makassar. 11-12. Satu sama-sama tinggi suaranya. Iya. Cepat naik emosinya. Begitu biasanya kelihatannya dan mungkin banyak beberapa kesamaan. Cap, cerita dikit dulu dong. Gimana kondisi penerbangan hari ini, Cap? Kondisi penerbangan hari ini Iya. Di bandara-bandara banyak yang saya lihat tuh sepi ya, karena mungkin peraturan pemerintah yang PPKM telah dijalankan itu otomatis dari segi penumpang tuh menurun ya. Oke. Jadi kalau untuk aviasi itu sangat terpukul juga ya. Sangat punya banyak tantangan, kendala. Iya, biasanya itu kita biasa terbang 400 flight. Oke. Ini per hari ini biasanya hanya 50. Jadi hilang 350. Itu 400 flight itu ukurannya setahun? Dalam sehari. Dalam sehari? Dalam sehari. Dalam sehari. Kemarin sempat PSBB sama turun juga. Kemudian setelah PSBB sempat naik hampir 250-an flight. Oke. Kemudian PPKM ini turun lagi 50 flight. 50 flight. What do you feel? Apa yang Cap rasakan sebagai seorang kapten? Juga mungkin punya selalu mungkin ngobrol-ngobrol dengan sesama kru di pesawat, dengan pramugari atau mungkin dengan beberapa kru teknis lain. Apa sih biasanya obrolan seorang kapten dengan pramugarinya kalau melihat kondisi penerbangan hari ini, Cap? Kalau saya bilang sih sedih ya. Sedih. Karena biasanya kita selalu mengangkut penumpang full Apalagi ya? Ke Makassar. Iya.
Makassar, Surabaya, Medan, terus Balikpapan, Jayapura itu selalu full biasanya penumpang. Manado. Sekarang ini kita tuh beberapa flight digabung menjadi satu, baru kita terbangin. Jadi biasanya ke Makassar tuh biasa ada 8 sampai 10 kali tuh. Biasanya normalnya. Biasanya normalnya. Oke. Sekarang cuman hanya 2 kali. 2 kali. 3 kali. Dalam sehari. Dalam sehari. Wah. Jadi memang kalau penumpang untuk tujuan Makassar biasanya rame. Wah, rame. Rame ya? Makassar Rame. rame. Oke. Dan kalau melihat kondisi, kan saya waktu awal-awal pandemi, Cap, saya melihat bahwa salah satu yang terpuruk adalah bisnis penerbangan. Iya. Beberapa pesawat, apalagi kita tahu juga salah satu BUMN. Benar. Ya itu kan wah ruginya berapa triliunan apa segala macam. Pasti. Itu kalau Cap, kita menjadi seorang kapten tahun berapa, Cap? Saya menjadi seorang kapten tahun 2019. 2019. Berarti mulai terbang itu tahun berapa, Cap? Saya pertamanya singkat cerita aja ya, Oke. saya tuh masuk ke salah satu maskapai terbesar di Indonesia nih, swasta terbesar. Itu awal 2014. Awal 2014. Ya. Awal 2014. Yes. Saya training di maskapai Batik Air. Batik Air. Itu saya bawa pesawat Boeing 737 NG sampai sekitar 2.200 jam. Oke. Kemudian sekolah lagi. Sekolah lagi. Oke, banyak juga sekolahnya nih. Setelah itu saya sekolah lagi, dari ngambil type rating Airbus 320. Oke. Itu sekitar 800 jam. Kemudian saya dikasih program oleh manajemen saya untuk kaptensi. Oke. Dan alhamdulillah semuanya terlaksana dengan baik. Yes. Saya menjadi seorang kapten. Wah. Dan itu mulai resmi 19. Mulai resmi 2019. Iya, karena saya trainingnya 2018 akhir. 2018 akhir. Berarti sebelumnya itu menjadi Captain Cap itu ini kan saya orang awam. Siap. Orang awam alias penumpang. Itu kan biasanya, maksud saya, apakah harus memang dulu menjadi, tidak bisa langsung pilot, harus ada menjadi co-pilot dulu kah? Atau itu gimana itu, Cap? Ini kan sebenarnya Ya. sama nih. Ini pilot nih. Pilot? Cuman berbedanya kalau kapten itu posisinya duduknya di kiri, ya kan? Duduknya di kiri. Okay. Kalau co-pilotnya itu biasanya namanya first officer, dan itu kan ada pangkatnya seperti saya nih. Itu? Ini ada 4. Ada 4. Itu kapten. Oh, okay. Nah, kalau misalkan dari bar 1 dia, ini kan bar. Bar. Kalau dia bar 1, dia first officer junior. Oke. Kemudian kalau dia biasa pakai bar 2, first officer madya. Oke. Yang bar 3, first officer senior. Baru setelah dilihat dia layak untuk menjadi seorang kapten, dia bakal dipanggil lagi, ada tes lagi segala macamnya. Dan Cap Ebi sudah melewati semua itu ya, Cap? Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Jadi duduknya di kiri, Cap, ya? Udah di kiri. Memang itu pesawat memang harus supirnya 2, Cap, ya? Iya. Dan tugasnya beda. Tugasnya hampir sama. Hampir sama. Semuanya dua-duanya bisa menerbangkan. Oke. Kenapa diberikan 2? Karena jikalau nih salah satu mungkin kita kan nggak tahu nih, ada yang punya riwayat jantung atau segala macam. Oke. Dia sakit, itu bisa terjadi incapacitation. Yes. Nah, makanya diperlukan ada pilotnya 2. Oke. Dan cara makan kita juga berbeda. Cara makan? Iya, cara makan di kokpit. Cara makan di apa aslinya? Iya, di dalam flight deck itu, di dalam itu kita bilangnya di dalam kokpit lah ya. Kokpit, ya. Tempat kita bertugas. Oke. Itu di dalam flight deck tuh kalau ada pramugarinya masuk nih, makanan saya sama FO-nya ini, co-pilotnya harus berbeda. Oh, begitu ya? Dan itu makannya tidak boleh berbarengan. Oh, begitu ya? Jadi tunggu setengah jam dulu, apa ada reaksi nih makanan ini bisa meracunin atau tidak. Oh, begitu ya. Luar biasa. Oke. Jadi setelah ada jeda, oh ternyata makanannya berbeda nih, nggak ada masalah nih. Ya udah baru bisa makan. Boleh lah yang satunya makan. Luar biasa. Cap, kalau tadi kita bicara kembali soal penumpang penerbangan apa segala macam, tentu yang paling terdampak adalah perusahaan penerbangan. Benar. Apakah itu berdampak juga pada, biasanya kan ini kan ada WFH, work from home, terus juga ada pemotongan gaji, sekian persen apa segala. Itu berlaku juga nggak bagi seorang kapten atau teman-teman pramugari juga, Cap?
Di dalam perusahaan mungkin semuanya sama ya, Oh, sama berlaku. ya? Ada Wush. pemotongan juga. Jadi tinggal kita aja nih yang memperolehnya bagaimana nih. Kita harus bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Kita bisa bersatu dan bersabar, atau kita mau war-war gak jelas. oke. Nah, kita harus menentukan nih. Jadi kita dari sini belajar lah. Oke. Karena adanya pandemik ini, kita biasanya dengan sekian persen pengeluaran, kita juga bisa lebih berhemat. Oke. Adalah sisi positif dan negatifnya ada. Jadi pengaruhnya besar juga. Pengaruhnya besar sekali, Cap. Kalau pernah kan saya lihat banyak sekali tuh kejadian-kejadian di bandara, Cap. Ya. Kejadian-kejadian yang unik, apa yang viral, apa segala macam, terutama selama pandemi ini. Misalnya soal persyaratan. Oh, ini iya. harus sehat. Adalah macam-macam, baik itu sebelum terbang, pada saat juga maupun setelah Terbang. ya. Belum lagi soal adanya TKA Cina Iya. yang berseliweran berbagai macam informasinya. Itu memang sama yang saya nonton di media sosial dengan yang terjadi di bandara itu, Cap, atau gimana, Cap? Kalau saya bilang, Menurut pengamatan seorang Kapten Ebi. ya kalau saya lihat Ya, ya sama ya. sama ya? Hampir sama. Oke. Dengan apa yang kita lihat di sosial media, Oke. kita lihat di dalam itu juga sama. Bandara ternyata emang ada TKA. Oke. Nah, kita juga nggak tahu nih mereka datang ke sini maunya apa juga kan kita nggak tahu. Oke. Karena mereka juga susah berkomunikasi dengan kita kan. Oh, nggak bisa bahasa Inggris? Tidak bisa sama sekali. Speak English? Nggak bisa. Cannot speak English ya? Dia cannot speak English. Woi. Jadi hanya bisa bahasanya? Bahasanya aja sama Waduh. sama bahasa tubuh dia kali. Oh, Bisa gitu dia. ya. Pernahkah Cap berinteraksi dengan TKA langsung? Mungkin pernah ada trouble, ada masalah atau apa, Cap? Saya sih sangat menghindari mereka ya karena Oh, begitu. kenapa? Karena ya itu dia, karena saya perlu social distancing kan. Oh, ya betul. Dan mungkin yang saya lihat dalam pandangan saya mungkin ada beberapa petugas bandara nih yang seperti abseknya. Abseknya? Nah, itu mungkin sulit berkomunikasi, jadi dia susah nih bilang ke mereka harus kalau mau masuk dalam X-ray harus dibuka tali pinggangnya. Mungkin itu susah banget buat mereka. Disitulah kendala-kendala karena mereka nggak ngerti kan sama sekali. Wow. Itu dia. Nggak ngerti sama sekali, maksudnya nggak ngerti bahasa atau Nggak nggak ngerti bahasa aturan? dia nggak ngerti bahasa. Mungkin dia aturannya ngerti. Cuman bahasanya dia yang tidak ngerti. Oh, dan mungkin petugas bandara atau orang-orang di bandara Iya. juga kesulitan juga untuk bahasa Mandarin. Nah, ini ini bahasa beda Mandarin juga. ya? Bahasanya beda ya. Oh, beda ya? Bukan Mandarin juga. Oh, begitu ya? Iya. Sing Saul apa? kita sulit juga di. Oh, begitu ya? Iya. Oke. Tapi biasanya dan sudah sering Cap muat penumpang yang ada TKA-nya. Dalam beberapa penerbangan pasti ada beberapa. Oh, ada beberapa. TKA. Itu biasanya mereka berkelompok. Iya. Jadi misalnya ada pergi, kan kita nggak tahu tuh mereka. Range jumlahnya, Cap? Kalau saya lihat tuh ada 10 sampai 20-an tuh. 10 sampai 20 Ya, orang ya, kurang lebih. selalu Ya. yang ikut on board di pesawat ya. Itu tidak ada konflik, Cap, kalau dia sudah di dalam pesawat. Tidak ada apa misalnya hal-hal yang sifatnya teknis dan cukup. Untungnya mereka begitu dalam pesawat, kadang mereka tidur dan paling biasanya mereka cuman hanya minta minum Oh. bola balik minum. Oh, begitu ya. Ya itu juga yang biasa dialami sama pramugarinya. Sama berkomunikasinya mungkin agak susah juga ya. Agak susah juga ya. Apa segala. Cap, ini kan kembali soal Covid ini, Cap. Kalau saya tanya, mungkin ini agak personal, Cap. Kalau saya tanya, Cap, sebagai orang yang bertugas di wilayah penerbangan, ini soal corona, Covid, apa segala macam. Mungkin salah kalau saya bertanya, Cap, percaya nggak ada Covid? Saya percaya. Percaya itu ya. Saya percaya ada Covid. Percaya ada Covid. Cuman kembali lagi nih ke kitanya, bagaimana kita menanggapinya nih? Kalau di luar sana mungkin banyak orang sekarang ini udah nggak peduli kan? Oke. Kalau saya sih percaya, cuman tidak perlu dilebihkan juga. Dan jangan juga disepelekan juga. Jadi mengutip kabinetnya Presiden Jokowi kan benar tuh. Marilah kita berbarengan bersama
ini pandemi ini kita lewatin karena COVID ini nggak akan hilang katanya kan. Nggak akan hilang. Yang namanya virus nggak akan ada. Nggak ada hilang. Iya, betul. Nah, makanya kita harus bersahabat, berdamai kan. Baru kita bisa berjalan berbarengan. Karena itu dunia penerbangan ini hancur juga berdampak pada ekonomi karena iya. Kalau kita mau lihat ekonomi sebuah negara itu, lihat aja pada penerbangannya. Kalau penerbangannya banyak, berarti ekonomi negara itu pasti jalan. Itulah dalam pandangan saya. Iya. Karena kan semua orang butuh nih, kayak misalnya ada beberapa orang harus rapatnya di Jakarta. Iya betul. Sedangkan dia orang daerah kan, dan nggak mungkin menggunakan transportasi. Mungkin, cuman kan waktu. Mereka mengejar waktu. Investasi waktu gini. Harus naik pesawat biar cepat. Nah, mereka harus naik pesawat. Betul. Tapi kan di dalam beberapa balik lagi ada orang, wah begitu dia di sini kan ada yang parnoan dicolok hidungnya. Oh iya betul. Balik lagi penumpangnya. Tapi ada yang yaudah ini karena pekerjaan. Saya harus ke Jakarta, saya harus melaksanakannya. Aturan-aturan itu. Tapi banyak orang yang begitu, udahlah, takutnya ribet, makanya tidak ada yang mau terbang. Padahal terbang itu aman. Terbang itu aman. Karena sebelumnya aja dia udah dilakukan swab antigen, udah disaring nih. Udah disaring. Sebelum dia naik pesawat itu udah disaring semua penumpang tuh. Kita yakin dia sehat lah, karena dia telah melakukan swab antigen, PCR malahan, dan dinyatakan negatif kan. Nah kita berani bawa orang-orang sehat. Nah jadi menurut saya itu aman lah. Aman ya. Ya, cuman kan kalau ada orang yang sakit juga dia juga pasti nggak akan mau naik pesawat juga kan. Betul. Dan kita juga nggak sembarangan memberikan, nih orang sakit nih, tapi ada lolos tesnya. Cuman kita lihat physically-nya juga. Kalau dia nggak layak terbang, ya kita juga bilang saya nggak berani bawa. Akhir-akhir ini Cap, saya terus terang Cap, saya banyak dapat undangan Cap. Siap. Menjadi pembicara di berbagai daerah dan rata-rata 80% saya tolak Cap. Bukan 80% saya tolak. Kita sama-sama saling menjaga. Jadi akhirnya kemudian kita memberikan seminar, jadi narasumber itu lewat virtual, lewat Zoom. Akhirnya saya merasa Cap, saya benci banget itu terbang Cap. Karena kenapa? Ribet Cap. Nah saya termasuk orang yang tidak suka ribet. Satu, itu harus ada surat keterangan lah, ada barcode lah, harus download dulu aplikasi e-hack lah, macam-macam apa segala macam. Walaupun pada kenyataannya memang itu sangat bagus Cap ya, membantu, terutama itu e-hack. Artinya terdata kan, menyaring ya bahasa tepatnya ya, menyaring apa segala macam. Saya bilang waduh ini sebenarnya bukan orang nggak mau terbang Cap, tapi orang kemudian tidak mau ribet. Itu dia intinya kan. Iya. Karena manusia Indonesia ini kan intinya dia nggak mau ribet. Tidak mau ribet Pak, tidak mau susah. Begitu dia bilang PPKM, yaudahlah nggak usah beli tiket, nggak usah berangkat ke sana, nggak usah. Jadi nunggu aja dia nih, tunggu kebijakan yang berikutnya. Ketika nanti sudah kebijakannya lebih baik lagi, baru mereka berangkat berbondong-bondong lagi. Kan karena saya bilang, kayaknya penerbangan ini yang paling ribet Cap. Benar. Kalau kita lewat darat aman-aman aja Cap. Palingan pemeriksaan apa segala macam. Tapi tetap juga sekarang kan harus dia swab antigen harus punya, malah ditambah vaksinasi dia harus punya. Kalau di laut juga saya berapa kali nyebrang Cap, kayaknya nggak seribet kalau kita naik pesawat. Akhirnya saya bilang, sama teman-teman, saya panggilkan, anak-anak, kita ini susah berkembang ini. Kalau kita di Makassar terus, kita berapa kali mau diundang oleh orang. Saya di Jakarta apa segala macam, ada undangan ke Surabaya, sampai ke Lampung, Medan juga ada Cap. Di Kalimantan ini sudah 3 kali, Bontang, Balikpapan. Sama ada di Samarinda. Semuanya tercancel gara-gara ini COVID ini. Teman saya yang paling cantik ini juga ini akhirnya waduh bagaimana ya. Tapi ketika saya naik pesawat saya lihat Cap, itu beda-beda pesawat ya Cap ya. Saya lihat ada yang memang kan 3 kursi, 3 seat. Ada yang memang di tengahnya itu dibolongin, maksudnya nggak boleh duduk. Ada juga yang memang tidak ada urusan. Ada memang yang itu memang gimana sih sebenarnya Cap? Pertimbangannya sehingga berbeda-beda kayak gitu. Jadi emang peraturannya emang kita biasanya kita buat jeda satu penumpang tuh. Jadi misalnya 3 row, satunya emang dikosongin. Buat kita menjaga social distancing kita kan. Tapi kan kita kembali lagi nih ke peraturan yang awal tadi. Setiap orang yang naik itu kan udah di swab, sudah di PCR.
dan dinyatakan sehat kan. Heeh. Dan mungkin dalam peraturan yang sekarang ini penerbangan kan lagi sepi. Lagi sepi. Jadi mau tidak mau mungkin beberapa flight mereka digabung nih. Oke. Jadi digabung yang harusnya mungkin penumpangnya udah sesuai dengan peraturan pemerintah mungkin agak lebih sedikit. Lebih sedikit, jadi mau tidak mau tetap harus berangkat kan. Iya. Dan itu udah kita jelasin juga. Jadi, Jadi biar penumpang sedikit tetap harus terbang, Cap? harus terbang. Oh, tidak ada jumlah minimal penumpang syarat untuk terbang dalam sebuah penerbangan? Jadi ada 50 seat capacity itu 50% penumpang. Oke. Itu ada. Biasanya Cap bawa pesawat itu maksimal seatnya berapa? Saya 144. 144. Nah, saya harus biasa bawa itu kalau misalnya dalam keadaan seperti ini biasanya 70-an. 70-an. Iya. Kok sedih banget tadi Cap bilang 70-an. Iya, biasanya bawanya kita kan biasa nih senang nih bawa penumpang bertemu keluarganya, ada yang urusan keluarga kan kita juga senang mereka betul. bertemu keluarga, siapa sih yang nggak senang? Iya. Begitu ada seperti ini kan pandemik, kita sedih juga, ada yang nggak bisa ketahan karena kan kita semua saling menjaga di sini. Betul. Kita nggak bisa, kita juga takut nih, apalagi mau ketemu orang tua. Takutnya saya yang membawa sesuatu yang tidak baik ke sana, jadi semua pada menahan kayaknya nih. Makanya seatnya biasanya kan kita seneng tuh lihat penumpang warawiri banyak. Itu kita seneng tuh. Berapa jumlah penumpang paling sedikit yang pernah Cap bawa selama pandemi? Pandemik ini saya pernah bawa dari Jayapura kemarin ya. Dari itu Jayapura ke Makassar hanya 40 orang. 40 orang. Biasanya full. Semenjak pandemi nggak pernah full semuanya. Kayaknya hampir semua maskapai ya. Hampir semua maskapai. Nah ini berimbasnya dunia ya. Apakah juga kemudian di penerbangan itu ada PHK, Cap? You pramugari ya baru berhenti misalnya. Alhamdulillah ini di perusahaan saya sendiri. Iya. Tidak ada yang di PHK satupun. Tidak ada yang di PHK? Tidak ada di PHK. Dia menjaga nih supaya jangan ada di PHK. Jangan di PHK. Cuman kita nggak tahu nih kapal yang punyanya mereka yang maskapai lain kan kita nggak tahu nih. Nggak tahu. Tapi kalau di perusahaannya saya Cap, alhamdulillah sampai detik ini tidak ada PHK. Tidak ada PHK. Tidak. Tapi ada pengurangan. Ada pengurangan masalah salary doang. Oke. Cuman itu menurut saya buat mereka survive kan. Karena ini bukannya gampang survive dalam keadaan yang seperti sekarang ini karena ini hampir 2 tahun ya. Sudah pandemik ini hampir 2 tahun. Makanya sampai sekarang kita masih dipekerjakan aja kita udah bersyukur nih. Sekarang kan tergantung lagi kembali ke orangnya nih. Apakah dia bisa bersyukur seperti ini apa tidak. Makanya kita selalu bersatu dan bersabar, jangan lupa berdoa supaya pandemik ini cepat berakhir dan Indonesia bisa pulih seperti sedia kala. Makanya saya kadang melihat beberapa di TV ya, sosial media, kalau cuman berharap pada pemerintah supaya penanganannya lebih tepat dan cepat gitu kan. Sudah tepat, cepat, pandemi segera berakhir, tidak ada varian ini itu. Nah, kita kembali seperti sedia kala, melepas masker lagi, bertegur sapa. Sekarang kan kita kayak seperti orang yang nggak kenal nih. Walaupun kita kenal nih. Iya. Kita lihat, wah ini bukan ya temennya. Takutnya salah juga. Karena pakai masker. Apalagi kita di dalam masker senyum kan. Betul. Ya takutnya dilihat dia, wah ini senyum nggak ya? Takutnya jadi dikira banyaklah polemik yang terjadi setelah itu. Saya bahkan melihat Cap itu kalau saya naik pesawat itu pramugari sama mukanya Cap. Kenapa? Karena pakai masker, iya sama semua, kayaknya mereka nih satu keluarga semua. Satu keluarga ya, karena pakai masker. Pakai masker kayaknya sama semua mukanya ini, matanya sama, rambutnya sama, apa segala macam. Ternyata begitu dibuka berbeda. Berbeda ternyata. Cap ini kan berubah persyaratan penerbangan Cap. Iya. Awalnya itu rapid test. Iya. Lewat darah Cap, biasa. Nah, terus ada surat apa segala macam, ada apa istilahnya validasi di bandara dan sebagainya. Lama-lama berubah lagi menjadi swab antigen. Nah sekarang ini harus ada kartu vaksin dan sebagainya. Seorang kapten melihat ini seperti apa Cap sebenarnya? Ini kan juga mempengaruhi orang, akhirnya terlalu banyak perubahan. Saya sih berharap ya
kan itu juga sebuah alat ya, yang Mengetes rapid it. test, Oke, itu swab alat. antigen. Oke. Saya pengennya Indonesia ini jelas nih, kita menggunakannya misalkan swab antigen. Swab antigen. Semuanya full swab antigen. Kita Oke. percaya sama ini. Kita percaya ini. Oke. Ya. Oke. Kemudian kalau emang dia nggak mau percaya juga, Oke. mau PCR silakan PCR. Cuman full PCR semuanya. Jadi diseragamkan. Oh begitu. Tidak ada yang misalnya rapid. Oke. Misalnya habis itu swab antigen, habis itu bisa PCR. Contoh kemarin orang mau ke Bali karena musim liburan, akhirnya orang harus vaksin, harus Ya. PCR baru bisa. Baru Itu kan bisa. berubah lagi dan itu ada rentan tanggalnya. Hanya dari tanggal segini kalau mau terbang itu harus memperlihatkan PCR misalnya. Jadi saya kadang-kadang berpikir gini, kayak ini jangan sampai kita lagi dipermainkan ini. Saya kadang-kadang berpikir begitu, Cap. Iya. Ya kan? Kami ini sebagai kreator, Cap, cuma satu yang kami andalkan, kemerdekaan dalam berpikir. Benar. Itu mami, hanya itu yang kemudian kami bisa lakukan. Karena saya pikir, aduh kasihan juga ini Bali lah misalnya. Ini kan PPKM darurat Jawa Bali. Benar. Kita tag ini kan diperpanjang ini Jawa Bali PPKM Sampai tanggal darurat. 26 ya. Dan itu pun lagi tidak pakai istilah darurat lagi, kayak pakai level 4. Level 4. Aduh, ini kayak kita makan mie pedis begitu. Ada level 1. Ya ada level 1 ya, Level pedisnya level 4 ya. Ini aduh. Ini udah pedes banget berarti. Iya, kemarin juga PSBB ketat, PSBB ketat sekali, PSBB. Macam-macam lah, segala macam. Hanya segera berubah nama. Akhirnya kemudian industri penerbangan yang sangat terpukul bagi saya, Cap. Benar. Padahal kita ini kan Indonesia banyak terdiri dari beribu-ribu pulau. Salah satu yang bisa mengkoneksikan semua ini adalah penerbangan. Penerbangan. Transportasi udara. Apalagi ternyata hasil riset yang seperti Cap tadi bilang bahwa itulah yang paling aman, Ya. penerbangan. Jadi yang paling aman mungkin ya saya bisa bilang pesawat. Kenapa? Pesawat. Karena disaring semuanya. Karena kalau di jalan raya pun kadang petugasnya ada yang jaga. Kadang kalau malam hilang petugasnya. Oh hilang dong, hilang dong. Istirahat dia, istirahat. Kalau di pelabuhan saya jarang. Mungkin pun Jarang. sama lah amannya sama pesawat ya. Karena melewati semua sebelum masuk X-ray segala macam ada petugasnya, KKP. Mungkin pasti mereka melewati itu kan. Betul. Itu dia. Jadi kembali lagi nih. Sebenarnya itu corona ini kembali ke diri kita masing-masing nih. Misalnya kan kita nih percaya memang ada. Percaya ya. Ya. Mungkin tapi kita nggak bisa melebihkan dia nih. Karena nanti jatuhnya imun kita yang drop. Apalagi pemberitaan sekarang. Wih. Corona mulu nih. Ada. Iya kan? Jadi saya aja nggak berani hidupin TV karena beritanya itu mulu. Beritanya itu mulu. Iya. Angkanya bertambah, yang meninggal bertambah. Betul. Ya saya juga. Nggak pernahkah ada usaha dari perusahaannya, Cap, untuk kemudian duduk bersama dengan pemerintah atau mungkin melakukan protes-protes kepada pemerintah terkait mengenai hal ini? Kalau saya kan nggak sampai ke atasnya itu, mungkin bagian atasnya juga udah menyalurkan kali ya. Bagaimana supaya proses penerbangan ini supaya tidak, mungkin orang awam nih merasa ribet lah ya. Mungkin udah dikonsultasikan mungkin ke pemerintah. Cuman bukan kami nggak punya uang, Cap, untuk terbang. Kami memang nggak mau ribet, Cap. Iya. Apalagi ditusuk-tusuk. Kayaknya semua orang Indonesia nggak mau ribet. Iya, Indonesia nggak mau ribet. Jadi dia mau simple, enak, enjoy, ya dia terbang. Betul. Tapi karena udah melihat peraturan seperti ini, dia menahan diri kayaknya, menahan diri. Tapi di dalam jiwa mereka masing-masing butuh liburan padahal. Gara-gara kemudian mereka menahan diri, akhirnya ekonomi yang terdampak. Oh itu jelas. Itu jelas sekali, Cap, ya. Karena ya kayak ada pepatah tuh kan, jendela aviasi itu gerbangnya ekonomi seluruh negara tuh kan. Gimana tidak semua masuk, misalnya kita bawa kargo dari mana aja, kadang kan masuk ke Indonesia. Kita pun juga mengimpor ekspor malahan dari Indonesia ke luar negeri juga. Kan itu ada beberapa UMKM juga yang ikut di dalam barang-barangnya di dalam short cargo kita juga kan. Makanya pasti berdampak lah. Pasti sangat berdampak.
Cap, ini soal profesinya Cap ini. Iya. Ini memang kita sudahilah kita bahas COVID ini. Iya. Memang sangat ternyata baru saya dengar langsung seorang kapten bicara bahwa memang ini COVID mempengaruhi sekali. Mempengaruhi. Terutama juga persoalan salari ya, persoalan pendapatan. Dan ternyata alhamdulillah tidak ada yang di PHK. Iya. Alhamdulillah kita masih bisa bersyukur di situ Cap. Di situlah kita harus bersyukur dan Karena banyak yang di PHK Cap. Banyak yang nggak kerja. Saya soalnya waktu awal pandemi Cap, banyak yang DM saya Cap. Kak, ada lowongan di studio tak? Biar saya pegang-pegang kabel Kak. Weh sampai luar biasa gimana juga kita ini. Di dalam kita juga nih, juga ada beberapa yang sampai buka PO makanan, usaha lagi. Wih. Makanya saya juga buka juga, saya membantu orang juga, buka koperasi juga. Saya juga bukain buat mereka tuh supaya mereka tetap ada pekerjaan. Maka saya cuma berdoa satu lah, cepat berakhir nih COVID-19 di Indonesia, agar Indonesia ini kembali seperti sedia kala. Kemudian kita bisa hidup normal lagi tanpa masker. Makanya saya mau bilang kalau emang ada vaksin, ya bukan juga promosi. Karena kita ini kembali lagi kan, hidup dan mati sudah ada yang ngatur. Sudah yang ngatur. Nah, ya udah kita vaksin. Pastikan juga mereka tidak menyengsarakan kita buat yang enggak kan. Betul. Jadi mungkin pemikiran saya kalau mungkin hampir sekarang nanti 80% atau 90% udah vaksin, mungkin kita bisa cepet normal lagi. Amin. Kita berharap seperti itu. Iya kan? Iya. Masalahnya vaksinnya juga nih. Iya. Perlu juga dia didatangkan dari daerah-daerah, butuh apa? Pesawat juga. Itu juga betul. Transportasinya. Iya kan? Makanya kita berdoalah karena ini semua lapisan yang saya lihat. Semua kalangan. Itu selalu sangat berdampak tuh. Masalah seperti pandemik ini global. Kita juga apalagi yang nasional. Tidak ada apa-apanya, pasti kena. Luar biasa. Cap, saya mau sedikit di bagian-bagian akhir ini cerita pengalaman sebagai seorang kapten. Diminum aja dulu. Iya, siap. Itu Rapid the Mineral Cap. Ini Rapid the Mineral. Jadi kalau minum ini gak usah rapid lagi. Iya, gak usah rapid lah. Ini terinspirasi dari rapid test Cap. Hmm. Oh gitu kira-kira. Dan kita tidak hanya minum, nanti kita makan bolu rampa Cap. Wah ini kue yang wajib Cap bawa nanti kalau di dalam pesawat. Nanti saya bagikan juga ke Cap sama pramugari Cap. Wah. Nah, di sini di studio kita ini ada beberapa pramugari yang hadir di sini. Nanti kita kasih. Siap. Satu Cap. Terima kasih banyak. Siap. Cap. Itu kan saya kemudian tertarik membahas tentang atau melihat industri penerbangan setelah kemunculan Vincent. Ya. Dia kan kapten juga kan? Kapten. Tapi dia juga content creator Cap. Nah, subscribernya banyak. Banyak Cap. Juga. Membahas tentang tema-tema penerbangan, terutama waktu kemarin pesawat ada yang crash, ada yang hilang apa segala macam. Wah, literasi tentang penerbangan kita bertambah juga akhirnya. Benar. Segala macam. Cap tidak tertarik menjadi seorang content creator juga Cap? Kalau untuk sekarang sih belum ya. Belum ya. Tapi setelah main dengan Kak Rizal mungkin bisa jadi. Iya. Tapi memang itu enggak masalah Cap ya. Iya. Saya kemarin lihat Vincent, wah kayaknya ini jangan sampai dia ditegur ini. Karena dia membocorkan beberapa istilahnya ya. Yang sangat inilah ya, penting-penting lah di dalam penerbangan ya. Penerbangan, istilah-istilah, awan-awan, dijelaskan jenis-jenis awan dan sebagainya. Gak apa-apa sih kalau ngejelasin jenis-jenis awan kan Gak ada masalah ya. Terus kan itu cukup banyak alat itu Cap ya. Iya. Waduh. Itu kalau yang di detail-detail banget juga masalahnya. Iya. Mungkin kembali ke orangnya masing-masing nih. Kan sebelum menjadi seorang pilot tuh banyak kualifikasi yang dilakukan kan. Oh begitu ya. Ada ground school. Habis ground school masuk simulator. Habis simulator baru ada namanya cek lagi di simulator itu. Habis dari cek simulator langsung masuk ke flight training. Nah, setelah flight training selesai berapa ratus jam, ada lagi cek 1 dan 2. Nah, kalau di situ dinyatakan dia qualified, barulah dia dinyatakan sebagai seorang pilot nih. Dia bisa menerbangkan seorang pesawat. Dia bisa menerbangkan pesawat nih kan. Nah, kembali lagi kan ke yang beliau itu. Nah, kalau menjelaskan itu kan bisa aja, nggak ada masalah. Ya. Cuman kan actualnya kan kita juga ada beberapa yang
orang lain tidak tahu. Misalkan terjadi keadaan darurat di dalam betul, kan. Betul. Oke. Cap, kalau kita belajar bawa mobil Cap. Nah, kayak kita belajar bawa mobil ini kan kita bawa mobil Cap. ya. Biasa kan kalau namanya belajar Cap pasti ada error-errornya. Benar. Mungkin tabrak trotoar ya kan, bannya jatuh di got, atrek kena tiang. Nah, kalau pesawat itu Cap bagaimana belajarnya? Maksudnya memang pesawat betulan Cap atau mungkin ada itu tadi yang saya bilang, habis dari ground school kita masuk ke simulator. Simulator tuh seperti itu aslinya. Seperti aslinya. Oh, jadi gitu ya? ada dibuat kayak kotak, di dalam kotak itu semuanya Terasa kayak terbang begitu iya, Cap? ada motionnya. Wih. Jadi kita bergerak, dia take off, dia landing, itu semua di dalam itu berasa semuanya. Padahal di situ saja lokasinya ya? Iya, di dalam. Cuma rasanya fix sama dia, ya? cuman dia motion kan. Iya. Rasanya sama. Dan Cap, ya? itu dilakukan kan. Kita setiap 6 bulan sekali tuh ada namanya prof check. Nah, setiap 6 bulan sekali setiap semua pilot masuk lagi kayak ujian lagi. Waduh. Apakah dia ada yang lupa? Kan mengingatkan lagi Mengingatkan semua lagi prosedur yang emergency kan, abnormal prosedur kita harus tiap 6 bulan sekali tuh. Jangankan itu, medical check up aja kita 6 bulan sekali juga. Wajib itu Cap? Wajib, harus dinyatakan sehat. Makanya kalau terbang ke Makassar kita takut juga nih. Kenapa? Kolesterolnya tinggi. Oh begitu ya? Kalau terbang ke Makassar takut Iya. Karena makannya coto gaga, palu basap, apalagi pakai telur setengah mateng tuh. Weh, pakai alas. Alas tuh. Nah, apalagi tahu ya tuh. Belum lagi sop kondro, karibosi, apalagi Gokil. Luar biasa. sop saudara Irian. Weh, Makanya kita semua bersaudara. tahu ya. Cap, pernah nggak Cap bawa pesawat ini ada trouble dikit Cap? Trouble ada lah ya. Dalam beberapa penerbangan ada beberapa. Apa yang paling sering Cap? Apakah karena badai, hujan, atau tabrak awan? Atau biasanya itu kalau malam hari tuh awan ya. Oh, malam hari Malam awan. hari awan karena di radar kita kan, oh ini awannya ada nih. Tapi actualnya kan kita masih lihat nih ada nggak ya? Iya. Cuman ya udahlah karena kita percaya pada instrumen kan. Iya. Udah malam ya kita lewatin aja. Ternyata mungkin ada sisa-sisa awan ya, jadi kita tabrak maka ada turbulence tuh di dalam pesawat kita kan. Goyang begitu. Goyang pasti. Nah itulah ya, kalau kita terbangnya day flight, nah kita kelihatan oh ini awannya nih, kita bisa menghindar. Request ke kiri ke kanan itu kan bisa berkomunikasi sama ATC, kita bisa request ke kiri, bisa request ke kanan, menghindari awan supaya tidak terjadi turbulensi, supaya penumpang kita juga nyaman. Luar biasa. Karena Anda pegang beberapa nyawa Cap. Waduh. Makanya saya pernah dikasih tahu Ustadz itu. Iya. Ustadznya bilang gini, kamu ini yang paling dekat dengan Tuhan gitu. Kenapa? Sudahlah kamu terbang, di situ semua orang berdoa untuk keselamatan kamu katanya. Jadi ketika pesawat itu kamu terbangkan dengan selamat, nyawa banyak pun juga selamat kan. Jadi paling banyak tuh doa yang paling cepat dikabulkan katanya semua pilot tuh. Dia berdoa aja dikabulkan. Masya Allah. Karena didoain juga sama penumpangnya. Didoain sama penumpangnya. Kenapa sih? Tadi saya belum mulai itu. Kenapa sih seorang Ebi mau jadi pilot? Saya mau jadi seorang penerbang tuh. Penerbang. Karena melihat ada juga ya saudara dari keluarga juga, papa saya. Apalagi saya juga nggak tahu itu dulunya dia pilot atau bukan nih. Jadi saya main ke Kuala Lumpur ya. Saya main. Terus saya lihat nih beliau nih tiap pagi pergi, kemudian sore pulang. Ada yang seperti itu tipe penerbangannya kan? Iya. Saya tapi nggak tahu itu apa dia. Akhirnya saya telepon papa saya karena saya lagi liburan. Saya tanya, ini pekerjaan Om ini apa nih? Iya. Oh ternyata Om ini seorang penerbang. Makanya saya coba-coba abis SMA tuh baru tahu nih. Oh ini penerbang. Akhirnya saya coba-coba cari di mana nih sekolahnya, baru dapet. Akhirnya sekolah baru selesai. Rupanya jalannya masih panjang ya. Habis dari sekolah dari pesawat kecil tuh, saya bukan langsung menerbangkan pesawat besar. Dari pesawat kecil dulu, pesawat latih tuh. Saya bawa pesawat Cessna 172 tuh. Itu baru
Setelah itu tamat tuh ada proses-prosesnya lagi, panjang jadi prosesnya. Cuman kan orang tidak melihat prosesnya. Tidak melihat prosesnya. Orang hanya melihat hasilnya. Betul. Kep, bahasanya orang Makassar tidak nekrek gitu Oh. itu. Kalau yang mana lebih mendebarkan Kep? Mau terbang atau mau mendarat? Saya sebenarnya yang mendebarkan. Iya, yang paling mati meja. Ini bahasa Makassar Kep ya. Yang mana paling deg-degan gitu Kep? Pada saat Kalau- kasih naik atau kasih turun? Kita mau mendarat. Karena mendarat itu kan di situ kita harus melihat lagi nih. Anginnya dari mana nih? Wih. Jadi apakah dia temperatur aja mempengaruhi dia goyang atau tidak nanti pas landing. Terus kemudian bandara kan di Indonesia banyak nih. Ada yang pendek, ada yang panjang. Iya, Kalau iya. dapat yang panjang kan kita senang juga. Oh senang ya pilotnya Iya. kalau dapat panjang. Oh, Oke, senang. oke. Jadi itu gak ada rasa khawatirnya sih sedikit berkurangan. Cuman kalau ada yang pendek-pendek dan kita tetap harus terbangin, nah disitulah kita sudah dilatih dan kita harus insya Allah karena kita sudah dilatih dan belajar, kita insya Allah beranilah landingin di situ tuh. Walaupun itu pendek atau Iya, gimana, cuman kan sudah dihitung tuh. Kita nggak bisa sembarangan landing juga. Oh nggak boleh Wah, sembarangan. nggak boleh. Waduh. Kita udah menghitung nih sebelum landing. Wah. Dari mulai cuacanya kita yang dapat. Nih saya mau ke Makassar nih. Heeh. Saya harus dapat atisnya tuh. Oke. Cuaca di Makassar bagus atau tidak, windnya berapa, terus kecepatan anginnya berapa, temperaturnya berapa, kemudian berat pesawat saya berapa. Saya udah mengkalkulasikan tuh sama co-pilotnya. Oh ini sekarang nih dapatnya segini nih. Keren banget, luar biasa. Cap, makasih banyak Cap udah Siap. berbagi cerita. Banyak sekali saya dapat pelajaran ini Cap ya. Semoga nanti kalau anak saya mau cita-cita pilot, Wah, nanti belajarnya sama Cap Ebi. insya Allah. Insya Allah. Tapi memang sekolahnya panjang Cap ya. Ayo, dia tuh terus belajar mulu. Sama lah kayak kita nih kan, hidup nih harusnya belajar terus kan. Betul. Cap, kalau kita jadi PNS Cap itu kan pasti jadi PNS biasa, staf, Iya. kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas. Paling tertinggi kalau PNS itu sekda. Ya, Kalau kita ikuti ini paling tertinggi ini sudah kapten atau ada di atasnya kapten ini? sebenarnya paling Jenjangnya ya. jenjangnya topnya itu Jadi apa? udah kapten nih udah top nih. Oh, udah top ya? Tapi kan ada lagi nanti nih. Heeh. Kita bisa menjadi pengajar, yaitu Oh. instrukturnya kan. Bisa jadi dosen gitu ya. Nah, ibaratnya kita bisa jadi Jadi instruktur pelatih. lagi, pelatihnya Oh, mereka. oke. Buat yang baru-baru itu bisa ya anak Karizal masuk. Iya. Nah, saya juga bisa itu bisa dilatih nih. Ada nggak usia maksimal menjadi seorang kapten? Di regulasi sih ada, cuman tergantung maskapai sendiri-sendiri. Regulasi maskapainya Iya. sendiri ya kan. Kalau jam terbang ada tuh. Berarti puncak karirnya dari seorang Pilot tuh pilot menjadi seorang kapten. jadi seorang kapten. Karena udah nggak ada lagi habis dari kapten nggak ada paling. Oh. Misalkannya dia mau nambah ya itu menjadi seorang instruktur. Kemudian dilihat instrukturnya dia ini Sampai bagus. sampai kapten. Jadi Dia ini instrukturnya bagus nih. Kemudian dia ada bidang lain menjadi manajemen. Bisa naik lagi ke manajemen. wah, bisa. Jadi chief pilotnya dia. Bisa begitu? Bisa. Habis dari jadi chief pilot, wah kinerja dia bagus, bisa jadi direktur operasi. Oh. Wah bagus lagi nih kinerja, bisa nggak tidak mungkin jadi direktur utama kan? Iya, betul. Sama tuh jangan Kapolsek, Kapolri, Iya. Kapolda, Kapolri. Kapolri. Oke. Cap, terima kasih banyak Cap. Siap. Sudah hadir di podcast kita ini, sudah memberikan sedikit gambaran soal bagaimana kondisi penerbangan dan curhatan hati dari seorang Captain Pilot Iya. dari Batik Air. Batik Air. Iya, mengenai hantaman pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan setelah ini Cap saya lebih berani lagi Cap untuk bisa terbang kemana-mana. harus dong terbang, nih, harus terbang, iya. harus terbang, Supaya karena- saya bisa berkembang Cap. Iya. Banyak saudara-saudara saya di berbagai macam pulau Cap. Iya, itu harus kita samperin dan Samperin, kita ya. Walaupun harus dicolok-colok ya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa ya. Yang penting kita berkembang. Berkembang dan yang paling penting kita happy Cap, Nah. supaya imun naik. Benar. Iya, kamu- Itu yang kunci. Yang penting kita harus berpikir positif kan. Iya. Kalau kapten pasti selalu senang bahagia kan, ada pramugari cantik-cantik ya. Banyak penumpang juga yang kadang-kadang juga ada yang nggak yang mau minta foto Cap atau mau penasaran masuk di apa istilahnya? Ada Di apa kokpitnya. saya kira Flight deck tadi kan? Flight deck. Ya, banyak lah. Ada yang izin masuk. Cuman karena kita juga pandemik ini kita nggak bisa kasih sembarangan orang masuk begitu kan, ya. karena Oke, ada oke. virus ini. Oh, Kalau iya, nggak iya. mah
kita kasih masuk lah. Oh, enggak apa-apa Cap ya? On the ground ya. On the ground. Oh, oke. Enggak in flight. Oke. On the ground, no in flight. Alright, thank you very much Cap Iya. sudah hadir di ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan penerbangan selalu lancar Cap. Amin ya rabbal Insyaallah. alamin. Dan mudah-mudahan saya berdoa saya bisa naik di pesawatnya Cap. Wah, Saya mau tunggu rasakan nih. gimana inunya. Ada turbulensi enggak ini? Mau merasakan. Iya, jadi saya mau review Oh. Cap Ebi membawa pesawat. Siap. Thank you Cap, luar Yo, biasa. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi